Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Hasyiah I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 311. Ini sesudah selesai rukun salat ya. Selesai rukun salat, ini ada satu furu. Beliau musannif membahas tentang khusyuk atau memasuki sembahyang dengan semangat. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhasyi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Far'on, ini satu furu. Sunnah dukhulu salatin binasyatin. Disunnahkan akan memasuki salat dengan nasyad. Nasyad artinya semangat, enggak malas-malasan. Nah, seperti semangat kita tahu ya, di masjid ada pembagian duit misalkan, kan kita semangat banget bergerak, nggak malas-malasan. Nah begitu juga sunnah masuk sholat ketika kita mendengar azan, langsung bergegas. Nah nasyad ini bergegas. Kenapa? Li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulihi. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencelayanya Allah, tariki, jamak mudzakkar, mencelayanya Allah akan orang yang meninggalkannya nasyad. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun kepada sholat, ini orang munafik, qamu kusala, bangunlah mereka kusala dalam keadaan berat, malas banget. Jadi Allah mencela malas, berarti Allah memuji semangat. Nah itu. Wal kasalul futur wat tawani, dan bermula kasal dalam ayat itu futur itu loyo sesudah keras ya, kayak orang ereksi gitu, kemudian loyo namanya futur. Nah, itu tadinya kita semangat kemudian loyo, futur ini bahaya ini. Nah, karena kalau kita sudah loyo lemas biasanya susah untuk bangkit kembali. Jadi kasal itu futur, lemas, malas. Loyu, wattawani, dan santai banget. Nggak mau bergegas. Wa faraghi qalbin, kita atah kepada nasyatin. Disunnahkan akan memasuki salat dengan kosong hati. Dengan mengosongkan hati minasyawagili, dari segala hal-hal yang menyibukkan. Artinya sebelum kita masuk ke dalam sholat, urusan-urusan pekerjaan, jual beli segala macam, kita kosongkan dulu. Nah, kita lupakan sejenak. Kenapa sunnah masuk dalam sholat dengan mengosongkan hati dari segala hal-hal yang menyibukkan? Li'annahu akrabu ilal khusyuk. Karena kosong hati dari segala hal yang membimbangkan, itu lebih dekat kepada khusyuk. Ini di dalam banyak yang penting, nanti kita baca di luar dulu. Wa sunna fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbi. Dan disunnahkan dalamnya, artinya dalamnya sholat, kulliha seluruhnya sholat, akan khusyuk dengan hatinya. Nah ini kemudian sunnah juga kita khusyuk dalam sholat, khusyuk dengan hati. Beliau di sini nanti akan membagi khusyuk itu ada dua, khusyuk dengan hati, tidak mengingat selain sholat, atau selain yang berkenaan dengan sholat. Yang kedua, khusyuk anggota badan, artinya anggota badan tidak ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Disunnahkan dalamnya sholat, kulliha seluruhnya sholat, khusyu'un biqalbi, akan khusyuk dengan hatinya. Bagaimana gambaran khusyuk dengan hati? Ini taswirnya. Bi alla yuhdira fihi ghaira ma huwa fih. Dengan bahwa tidak menghadirkan ia dalamnya hati akan selain ma yang bermula dianya seorang dalamnya ma. Dengan bahwa tidak menghadirkan ia dalam hati akan selain ma. Selain sholat yang dianya seseorang dalamnya ma, dalamnya sholat. Jadi tidak ada dalam hati kita yang selain yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau yang berkaitan dengan sholat nggak apa-apa, bacaan, kita memahami bacaan, memahami tasbih, memahami apa yang kita baca. Nah itu nggak apa-apa. Wa in ta'allaka bil akhirah. Sekalipun terhubung ianya sesuatu yang bukan sholat. Wa in ta'allaka, sekalipun terhubung ianya ghairu ma huwa fi.
sekalipun terhubungnya dengan akhirat. Artinya dalam dalam sholat pun kita dimakruhkan mengingat akhirat, mengingat surga, mengingat neraka. Kecuali baru tidak makruh kalau mengingat surga dan mengingat neraka itu memang sedang berkaitan dengan ayat yang sedang kita baca. Itu nggak apa-apa. Kita baca ayat surga, kita minta surga kan sunnah. Baca ayat tentang neraka, kita mohon lindung kepada Allah. Tapi kalau berpikir khusus tentang surga neraka dilarang. Nah, nanti ada panjang di sini. Ini banyak banget yang harus kita baca semuanya di dalam. Kita baca dulu sepintas di luar. Wabi jawarihi. Dan disunnahkan akan khusyuk dengan anggota badannya. Khusyuk pertama, khusyuk dengan hati, tidak mengingat selain yang berkenaan dengan sholat. Khusyuk kedua yaitu khusyuk dengan anggota badan. Bi'alla ya'basa bi'ahadihima. Dengan bahwa tidak main-main ia dengan salah satu darinya anggota. Tidak sibuk garuk-garuk, megang jenggot, megang rambut, segala macam. Nah, wadzalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil azizi ala fa'ilaihi biqaulihi. Ya. Ini kalau kita baca fa'ilai tasnya, tapi kelihatannya nih fa'ili jamaah. Bermula demikian sunnah khusyuk. Sunnah khusyuk baik dengan hati dan dengan anggota badan. Itu lisana illah. Karena pujian Allah Ta'ala dalam kitabnya Allah yang mulia, pujian ala fa'ilihi. Pujian kepada orang yang melakukannya khusyuk. Jadi fa'ili kita baca, jamak mudzakkar. Pujian kepada orang yang memperbuat, melakukannya khusyuk dengan apa Allah memuji biqaulihi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bermula mereka dalam salat mereka itu khusyuk. Ya, ini pujian Allah. Nah, itu alasan pertama karena Allah memuji orang yang khusyuk. Alasan kedua, lintifai berarti kita atau lisanai ya. Walintifai sawabis salati bintifai. Dan karena ternafi pahala salat dengan ternafinya khusyuk. Jadi kalau salat tanpa khusyuk memang kita selesai dari kewajiban. Tapi pahalanya nggak ada. Banyak hadis, banyak dalil menyatakan bahwa kalau salat nggak khusyuk nggak ada pahalanya. Walintifai sawabis salah karena ternafi pahala salat dengan ternafinya khusyuk. Kama dalat alaihil ahadisus sahihah sebagaimana yang menunjukkan kepadanya oleh hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih menyatakan kalau salat nggak khusyuk nggak ada pahala walaupun sah. Itu alasan. Tambah alasan lagi. Alasan sehingga di dalam kitab ini khusyuk itu disunnahkan. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syaratun lisihah. Karena bagi kita mazhab Syafi'i itu ada satu wajah, satu pendapat yang memilih akannya pendapat oleh satu kelompok ulama bahwa sungguhnya khusyuk itu menjadi syarat bagi sah sholat. Ada ulama menyatakan bahwa seperti Imam Ghazali dalam satu pendapat beliau bahwa khusyuk itu syarat sah sholat. Artinya khusyuk berarti wajib karena syarat. Karena ada ulama yang menyatakan khusyuk syarat sah sholat artinya khusyuk wajib, maka untuk keluar dari khilaf itu hukum khusyuk minimal posisinya sunnah. Nah, ini sampai di sini dulu kita titik, baru kita ngaji di dalam ini banyak banget faedahnya. Memang ini lompat kita, insya Allah nanti ada kesempatan nih sekaligus sambil saya baca-baca pas ketemu makanya saya coba berbagi. Insya Allah bacaan lama tetap akan kita lanjutkan. Nah, semoga Allah memudahkan. Kita lihat di furuk tadi ini penting. Eh, Faraon ini satu cabang sunnah dukhulu salatin. Disunnahkan akan masuk salat tadi ya dengan nasyad. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali berkatalah oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata beliau? Ini kelihatannya dalam Ihya ya. Wa alam anna takhsisas salati minasyawaibi wal ilali. Ketahui olehmu bahwa sungguh mengkhususkan salat. Mengkhususkan salat minasyawaibi jauh dari segala syawaib. Syawaib itu syawaril tadi. Dari segala yang mengotori salat. Ketahui olehmu bahwa sungguh mengkhususkan salat jauh dari segala syawaib. Ini kita artikan min bu'unah.
Kalau enggak, susah untuk kita pahami karena pakai taksis. Ya. Ketahui olehmu bahwa sungguh mengkhususkan sholat, kecuali ada ibarat yang lain di kitab yang berbeda. Ketahui olehmu bahwa sungguh mengkhususkan sholat jauh dari campuran-campuran, wala ilali dari ilat-ilat, penyakit-penyakit. Wa ikhlasoha lillah. Ketahui olehmu bahwa sungguh mengikhlaskan sholat untuk Allah Ta'ala. Wa ada'aha bisyurutit tahirah. Ketahui olehmu bahwa sungguh melaksanakan sholat dengan syarat-syarat yang zahir. Wal batinati dan dengan syarat-syarat yang batin. Min khusyu'in wa ghairi. Apa syarat zahir batin dari khusyuk dan lainnya. Khusyuk sababun. Khabar anna. Itu menjadi sebab lihusuli anwaril qalbi. Menjadi sebab bagi mendapatkan cahaya-cahaya qalbi. Cahaya hati. Kalau khusyuk dalam melaksanakan sholat syarat rukunnya lengkap. Insya Allah kita akan mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerangkan hati kita. Kemudian nur itu untuk apa? Watilkal anwaru mafatihu ulumil mukasyafah. Dan bermula demikian nur. Nur hati tadi, nur yang kita dapatkan dari salat dengan khusyuk, itu mafatihu merupakan kunci-kunci pembuka-pembuka dari ilmu-ilmu mukasyafah. Dari ilmu mukasyafah. Ilmu yang dibuka oleh Allah ya. Yang kata para ulama ilmu laduni ini. Nah inilah salah satu cara mendapatkannya dengan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Eh, Fa'auliya'ullahil mukashafuna bimalakutis samawati wal ardi wa asrarir rububiyyati innama yukashafuna fis shalah. Dan maka bermula wali-waliullah yang diberi kasyaf mereka, yang dibukakan mereka dengan kerajaan-kerajaan langit dan bumi dan dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Hanya saja itu, yukasyafu khabar aulia, itu diberi kasyaf mereka dalam sholat. Para waliullah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kasyaf, sehingga mereka banyak mengetahui rahasia langit bumi, rahasia ketuhanan. Itu mereka dapat kasyaf dalam sholat. Nah, sebagaimana pernah juga sering kita dengar ya dalam kitab, kalau nggak salah di akhir ya, di akhir Ianah satu bahwa para waliullah diangkat menjadi wali juga di malam hari dan sering terjadi dalam sholat. Nah, la siyama fil sujud. Maka bermula waliullah yang diberi kasyaf mereka dengan malakutis sama. Kerajaan langit dan bumi dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Hanya saja yukasyafun diberi kasyaf mereka dalam sholat. La siyama fil sujud. Lebih-lebih dalam sujud. Dalam sujud sering dapat kasyaf. Itu para waliullah. Kenapa? Idh yatakarrabul abdu min rabbihi azza wa jalla bisujudi. Karena mendekat oleh si hamba dari Tuhannya azza wa jalla di sujud. Karena hadis menyatakan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika hamba itu sujud. Karena makin tawadu seorang hamba, makin dekat dengan Tuhannya. Walidha lika qala Allah Ta'ala karena ini hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud. Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Nah, artinya sujud menunjukkan kepada kedekatan. Falyahdharil insanu mimma yufsiduha wa yahbituha wa yuhbituha. Maka hendak waspadalah oleh si insan dari apapun yang bisa merusak ia akannya sholat dan bisa menghapus ia akan pahalanya sholat. Apa yang bisa merusak sholat? Seperti banyak gerakan-gerakan yang tidak penting. Membatalkan pahala sholat seperti sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Nah, misalkan. Fa'innaha idza fasadat fasadat jami'ul a'mali. Karena sesungguhnya sholat, bila rusak ianya sholat, fasadat maka rusaklah oleh semua amal-amal. Karena sholat itu pokok idhiya silil jasad. Karena dianya sholat itu umpama kepala bagi jasad. Kalau jasad tanpa kepala, nah itu nggak hidup. Ya. Kecuali dalam sinetron si mata malaikat yang bisa mencabut lehernya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Wa warada annaha ursul muwahhidin. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya sholat itu pestanya ahli tauhid. Ini luar biasa nih. Jadi sholat sembahyang kita diumpamakan, ada para ulama menyatakan dia seperti pesta. Ya, ursu kan pesta walimah. Walimatul ursi itu pesta, pesta pernikahan. Biasanya dalam pesta itu terkumpul berbagai macam makanan-makanan enak kan. Nah, ini juga nih wawarada annahu telah waridlah oleh bahwa sungguhnya salat itu ursul muwahhidin, pestanya ahli tauhid. Maka wajar saja. Kenapa kita ketika sholat dianjurkan memakai baju terbaik, wangi, mandi dulu. Nah, karena kita seperti mau ke pesta. Namanya orang mau ke pesta nggak mungkin pakai baju compang-camping. Tentunya kalau punya baju yang bagus. Baju bagus, wangi, udah mandi, ya, semuanya sudah siap dan rapi lah. Nah itu. Nah, sunnah pakai sorban. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya salat itu ursul muwahhidin. Pestanya ahli tauhid. Kenapa? Li'annahu yajtami'u fiha anwa'ul ibadah. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu terkumpul dalamnya salat oleh berbagai macam ibadah. Dalam ibadah Dalam sholat itu ada macam ibadah, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasbihnya, ada tahlilnya kan. Nah, bahkan ada puasanya, kata Syekh Nawawi Banten. Karena selama orang orang sholat itu nggak makan, nggak minum, bahkan ada hajinya dalam sholat. Karena haji itu kan kita datang ke Ka'bah ya, dalam sholat juga wajib menghadap kiblat. Coba nanti kita lihat. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya sholat itu ursul muwahhidin, pestanya ahli tauhid, li'annahu yajtami'u fiha, karena bahwa sungguh hal dan syarat itu terkumpul dalamnya salat anwa'ul ibadah, oleh berbagai macam ibadah, kama annal ursa yajtami'u fihi anwa'ut ta'am, sebagaimana bahwa sungguh pesta itu terkumpul dalamnya pesta oleh berbagai macam makanan ya. Ya. Fa'idha shallal abdu raq'ataini yaqulullah. Maka apabila sholatlah oleh si hamba akan 2 rakaat, dia berkatalah, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Abdi, wahai hambaku, ma'a dha'fika ataitani bi alwanil ibadati qiyaman wa ruku'an." Wahai hambaku, bersama lemahnya dirimu, ataitani, engkau datangi aku, bi alwanil ibadah, dengan berbagai macam ibadah, qiyaman wa ruku'an. Nah, nisbah berdiri, ibadah berdiri, ruku'an, ruku', sujudan, sujud, kiraatan, baca Quran, baca Fatihah, tahmidan, memuji Allah, alhamdulillah, tahlilan, ada tahlil dalam sholatnya, takbiran, ada takbir, salaman, ada salam. Fa'ana ma'a jalalati wa 'azamati la yajmalu minni an amna'aka jannatan fiha alwanun na'im. Maka bermula saya, kata Allah, bersama mulianya saya, bersama agungnya saya, itu la yajmalu, tidak akan indah, tidak akan bagus dari saya oleh bahwa amna'aka, oleh bahwa saya halangi akan engkau akan sorga, fiha, yang sabit dalamnya sorga itu alwanut ta'a, alwanun na'im, berbagai macam nikmat. Kau datang dengan kelemahanmu, beribadah kepadaku dengan macam-macam ibadah, maka tidak layak bagi saya untuk tidak memberikan engkau sorga yang di dalamnya ada berbagai macam kenikmatan. Insyaallah Allah marzuqnal jannah. Aujabtu lakal jannah binaimiha. Aku wajibkan untukmu akan sorga dengan nikmatnya sorga. Kama abbadtani bi alwanil ibadah. Sebagaimana engkau menyembahkan aku dengan berbagai macam ibadah, yaitu salat. Wa ukrimaka bi ru'yati kama arraftani bil wahdaniyati. Dan aku muliakan akan engkau nanti bi ru'yati, dengan bisa melihatku. Kama araftani, sebagaimana engkau, kama arafta, nggak pakai tasydid, kama araftani, sebagaimana engkau telah mengenal akan aku dengan keesaan. Fa inni latifun aqbalu uzraka. Sesungguhnya aku itu maha lembut, aku terima akan keuzuranmu. Wa aqbalul khaira minka bi rahmati. Aku terima akan kebaikan dari dirimu dengan kasih sayangku. Fa inni ajidu man u'azzibuhu minal kufari. Karena sungguhnya aku dapati akan orang-orang yang aku siksa akan dia dari kafir. Kalaupun aku tidak menyiksamu, wahai hambaku, masih ada orang lain yang bisa aku siksa. Makanya aku mengampunimu, menerima kebaikanmu. Wa anta la tajidu ilahan ghairi yaghfiru sayyi'atik. Dan sementara engkau, bermula engkau itu tidak engkau dapati akan Tuhan selainku yang akan mengampuni ianya Tuhan akan segala keburukanmu. Nah,
indi laka bikulli raka'atin kasrun fil jannah wa haura'u. Sabit di sisiku untukmu, hai hambaku. Bikulli raka'atin, dengan setiap rakaat yang engkau rukuk, itu kasrun, itu satu istana dalam surga, wa haura'u, dan seorang bidadari. Wa bikulli sajdatin nadratun ila wajhi, di sisimu untukku, hai hambaku, dengan setiap satu sujud itu nadratun, satu satu kali pandang kepada wajahku. Wahada la yakunu illa liman akhlasa fiha lillahi wahda. Bermula ini semua faedah yang banyak itu tidak ada ia kecuali bagi orang-orang yang mengikhlaskan ia dalamnya salat, ikhlas karena Allah wahdahu, sendirinya Allah. Masya Allah. Biasa. Qala ba'dul arifin. Berkatalah oleh sebahagian orang arif billah. Yang bagi liman arada salat al-kamilata ayyasta'idda laha qabla dukhulil waqti. Sepantaslah bagi orang yang menginginkan ia akan sholat yang sempurna. Oleh apa pantas? An fa'il yang bagi ayyasta'idda, oleh bahwa bersiap-siap ia laha baginya sholat qabla dukhulil waktu, sebelum masuk waktu, siap-siap bil wudu, dengan wudu. Sebelum azan kita udah dalam keadaan berwudu. Wah, ini baru insya Allah dapat sholat sempurna. Wa idza dakhalal waktu shalla sunnata ratibata, dan bila telah masuk waktu niscaya salat ia akan sunnah ratibah. Nah, begitu masuk waktu kita langsung salat sunnah ratibah, tentunya sesudah azan. Kenapa anjuran kita salat sunnah ratibah dulu? Li'annal abda rubama tasya'aba batinuhu wa tafarraka hammuhu min nahwil mukhalatati wa amril ma'ashi. Karena sesungguhnya hamba kadang-kadang tasya'aba, kadang-kadang itu tasya'aba batinuhu, bercabanglah oleh batinnya, wa tafarraka hammuhu, cerai-berailah oleh hammuhu, pikirannya maksudnya, semangatnya, min nahwil mukhalatah, dari seumpama berpergaulan, wa amril ma'ashi, dan urusan kehidupan. Kadang-kadang kita kalau mau salat kan habis selesai bekerja, banyak pikiran-pikiran tentang pekerjaan, habis melakukan urusan ini itu. Jadi masih banyak isi kepala kita, masih penuh. Nah, kalau langsung salat fardu, maka semua itu nanti akan kita bawa dalam salat fardu. Makanya anjurannya sebelum sholat kita udah siap untuk, artinya udah siap untuk sholat. Artinya pikiran itu sudah kita hilangkan dulu. Kalaupun pikiran-pikiran itu ada, nanti cuma ada dalam sholat sunnah. Sholat fardu kita jadi sempurna. Lebih kurang seperti itu ya. Karena hamba kadang-kadang bercabang batinnya, cerai-berai pikir semangatnya, dari seumpama mukhalatah, bergaul tadi, dan urusan kehidupan. Fatah sululahu kudurah, maka hasillah baginya seseorang oleh kekeruhan. Keruh pikiran kita karena banyak masalah yang kita bawa. Faiza qaddama sunnata zala zalik, maka bila mendahulukan ia akan sunnah, hilanglah oleh demikian. Kalau kita sholat sunnah dulu, pikiran itu bisa kita minimalkan. Kemudian begitu kita menyambut salat fardu, pikiran kita sudah bersih. Ya. Itu antara lain faedah salat sunnah. Summa yujaddidu taubata indal fariidati min kulli dzambin amalah wa minadz dzunubi 'ammatan wa khassah. Ini hal yang pantas kita lakukan supaya dapat sholat yang sempurna. Kemudian memperbaharui ia akan taubat ketika fardu. Setiap kita mau sholat fardu, taubat dulu. Niat taubat, istighfar. Nah, taubat mingkul dzambin, dari setiap dosa, amalah yang telah dia kerjakan akannya dosa. Wa minadz dzunubi ammatan, dan taubat dari dosa-dosa, hal keadaan dosa yang umum dan khusus. Ya. Wa yastaqbilul qiblata bi dhahirihi wal hadratal ilahiyyata bi batinih, dan menghadap ia akan kiblat. Menghadap ia akan kiblat. Bidhahirihi, dengan zahirnya, wal hadratal ilahiyah, menghadap ia akan kehadirat Tuhan dengan batinnya. Artinya menghadap kiblat dengan zahir. Zahir dada kita, muka kita menghadap kiblat. Nah, tapi batin kita menghadap Allah. Hadratal ilahiyah maksudnya menghadap Allah. Yang kita ingat Allah. Wa yaqra'u qul a'udzu birabbin nas, dan membaca ia qul a'udzu birabbin nas. Summa yarfa'u yadayhi, kemudian mengangkat ia akan dua tangannya. Wa yastahdiru fi taharrumihi 'azamatal ilahi wa kibriya'ah, dan menghadirkan ia dalam taharrumnya. Taharrum takbiratul ihram, menghadirkan si musalli dalam taharrumnya 'azamatal ilah, akan keagungan Tuhan, wa kibriya'ah, dan kebesarannya. Dan ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
Artinya kita paham benar. Besar bukan dalam arti besar fisik, karena Allah tidak berfisik. Allah besar segalanya, sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa. Tidak ada bandingan sama sekali. Pekerjaan ini itu semuanya sepele kecil. Wa ya'lamu anna ma'na akbaru annahu akbaru min ayyata'adhamahu syai'un. Dan tahu ia bahwa sungguh makna akbar. Apa makna Allah akbar? Dan tahu ia bahwa sungguh makna akbar itu bahwa sungguhnya Allah itu akbaru. Lebih besar dari bahwa ayyata'adhamahu. Dari bahwa bersyarikat akan keagungan. Gimana cara mengartikan? Bahwa sungguhnya Allah itu lebih besar dari bahwa menyamai keagungan akannya Allah oleh sesuatu. Nah, artinya kita paham makna akbar itu Allah tidak bisa dibandingkan. Tidak ada apapun yang bisa menandingi kemuliaan Allah, keagungan Allah. Raja besar. Au yakuna fi janbi azamati. Atau makna akbar itu bahwa sungguhnya Allah itu lebih besar dari bahwa ada ianya sesuatu itu pada sisi keagungannya Allah. Enggak ada sesuatu apapun yang bisa sama seperti keagungan Allah. Keagungan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun, enggak ada apapun yang agung seperti Allah. Walaysa ma'nahu annahu akbaru mimma siwahu minal makhluqin. Dan tidaklah maknanya akbar itu bahwa sungguhnya Allah itu lebih besar dari selainnya Allah dari makhluk. Bukan berarti Allah lebih besar dari makhluk. Raksasa kita bayangkan. Itu tasbih namanya. Ya, kenapa bukan itu maknanya? Idh laisa lahu musyabihun. Karena tidak ada baginya Allah itu yang menyerupai dari apapun. Ya. Wafil Awarif dalam kitab Awariful Ma'arif, karangan Syekh Sahruwardi ya. Su'ila Abu Sa'id Al-Kharraz. Ditanyakan akan Abu Sa'id Al-Kharraz. Kaifad dukhulu fi shalah. Bagaimana caranya itu memasuki dalam salat? Bagaimana cara memasuki salat? Faqala beliau berkata, huwa an taqbala alaihi ta'ala ka iqbalika alaihi yawmal qiyamah. Dianya masuk dalam salat itu engkau menghadap kepadanya Allah Ta'ala seperti menghadapnya engkau kepadanya pada hari kiamat. Seolah-olah sudah di hari kiamat. Ya. Nah, ini susah untuk kita bayangkan. Nggak bisa dibayangkan menghadap Allah dalam arti karena memang Allah tidak berbentuk. Nah, wa wuqufuka baina yadayhi. Nah, ini wukufika kita antah kepada ikbalika. Maka berkata ianya Abu Sa'id, dianya masuk dalam salat itu bahwa engkau menghadap kepadanya Allah Ta'ala seperti menghadapnya dirimu kepadanya Allah pada hari kiamat dan seperti berdirinya dirimu. Wa wukufika seperti berdirinya dirimu baina yadayhi di hadapannya Allah. Laisa bainaka wa bainahu. Ini wa bainahu. Laisa bainaka wa bainahu turjuman. Yang tidak ada di antara engkau dan di antaranya Allah itu perantara. Turjumannya perantara, penerjemah langsung. Wa huwa muqbilun alaika wa anta dunajih. Dan dianya Allah itu yang menghadap kepadamu, padahal bermula engkau itu engkau munajat akannya Allah. Seperti sedang benar-benar menghadap ya. Seperti kita menghadap raja besar, raja presiden segala macam, kita khusyuk pasti nggak mikirin yang lain kan. Badan tenang, santai, nggak banyak gerakan. Nah itu lebih kurang. Qala fil arba'in. Berkata ya, ini siapa yang berkata apa? Imam Nawawi dalam kitab arba'in. Al aslu ma makna. Ini kurang paham ibarat ini. Berkata musannif dalam arba'in. Al aslu ma bermula asal itu ma. Yang bermula maknanya ma itu. Nah ini nggak tahu ini ibarat ini. Jadi kita ambil sesudah titik dua. Atau mungkin maksudnya begini. Berkata musannif dalam arba'in dengan ibarat yang berbeda. Yang intinya yang akan dikatakan di depan ini. Nah, berkata ya musannif dalam kitab arba'in. Akan asla akan sesuatu usul yang
Nah, nggak boleh. Bermula asal itu bermula ma, atau apa kebalik ini? Fil aslil arba'in. Berkata yang saneh dalam asal arba'in, dalam asal kita arba'in. Akan apa beliau katakan akan ma? Yang bermula maknanya ma itu. Kita lihat dulu ini, saya belum lihat kitab yang lain. Apakah ada ibarat yang berbeda? Kita baca di depan ini, kita tinggalin, saya nggak paham. Wala takul Allahu Akbar illa wa fi qalbika akbaru minhu. Jangan engkau mengatakan Allahu Akbar kecuali padahal sabit dalam hatimu itu lebih besar darinya. Ini kacau juga. Jangan engkau mengatakan Allahu Akbar kecuali dalam hatimu itu ada yang lebih besar. Ini justru nggak boleh. Kita menyatakan Allahu Akbar, tapi dalam hati kita ada yang lebih besar. Ini nggak boleh. Jangan engkau mengatakan Allahu Akbar kecuali dalam hatimu itu nggak ada yang lebih besar darinya Allah pastinya. Hmm, kayaknya harus kita titik ini. Karena di ibarat selanjutnya cocok wala takul wajah tu wajhiya. Jangan engkau mengatakan aku hadapkan akan wajahku illa wa qalbuka mutawajjihun bi kullihi ilahi ta'ala. Ini masuk kecuali padahal bermula hatimu itu yang menghadap dengan seluruhnya hati kepadanya Allah taala. Wa mu'ridun an ghairih, berpaling dari selainnya Allah. Ini cocok. Jangan kamu mengatakan aku menghadapkan wajahku kecuali hati kita benar-benar menghadap seluruhnya kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Ibarat di atas kurang cocok. Jangan engkau mengatakan Allahu Akbar kecuali dalam hatimu itu enggak ada yang lebih besar dari Allah, baru cocok. Hanya Allah saja yang besar. Ibarat kita ini jadi terganggu ini. Nggak apa-apa, lanjut dulu nanti kita rujuk lagi. Berarti ibarat di sini ini kita tinggalin dulu. Kala fil arba'in al aslu ma ma'nahu wala takul Allahu akbar illa wa fi qalbika akbaru minhu. Ini kita tinggalin dulu. Wala takul wajjahtu wajhiya. Janganlah engkau mengatakan aku hadapkan akan wajahku illa wa qalbuka, kecuali padahal bermula hatimu itu yang menghadap fi kullihi dengan seluruhnya hati ilahi kepadanya Allah taala, dan itu yang berpaling. Ya, dari selainnya Allah ini masuk. Jangan kita katakan kita menghadapkan wajah kita ke Allah, wajah hati kita maksudnya, sementara hati kita menghadap ke yang lain. Jangan. Kalau hati kita menghadap kepada Allah, berpaling dari selain Allah, itu udah benar berarti. Wala takul alhamdulillah. Jangan engkau mengatakan alhamdulillah illa wa qalbuka tafihun bi syukri ni'mati alaika, kecuali padahal bermula hatimu itu yang penuh dengan mensyukuri nikmatnya Allah kepada engkau. Fa fariha bihi, lagi yang gembira ianya hati. Ah, farihun bihi. Jangan engkau mengatakan alhamdulillah illa wa qalbuka, kecuali padahal bermula hatimu itu tafihun, yang penuh bisyukri nikmati, dengan mensyukuri nikmatnya Allah kepada engkau, farihun bihi, lagi yang gembira dengannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita katakan alhamdulillah melainkan hati kita penuh rasa syukur dan gembira, ya, bisa mensyukuri nikmat Allah. Wala takul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan janganlah engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuma engkau yang kami sembah, cuma kepadamu kami mohon pertolongan, illa wa anta mustasy'iru dha'fika wa ajzika, kecuali padahal bermula engkau itu yang merasakan kelemahanmu dan ketidakberdayaan. Fa innahu laisa ilaika wala ila ghairika minal amri syai'. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak adalah kepadamu, tidak pula kepada selainmu dari perkara itu sesuatu apapun. Karena semua urusan memang urusan Allah. Wa kadzalika fi jami'il azkari wal a'mal, dan demikian pula itu pada semua zikir yang kita baca, semua amal yang kita lakukan, artinya harus sesuai hati kita dan zikir yang kita baca. Kita baca subhanallah benar-benar mensucikan Allah, kan? Kita baca subhana rabbiyal a'la benar-benar meyakini memang Allah maha tinggi.
Hmm. Waruya anhu alaihissalam diriwayatkan dari Nabi alaihissalam annahu qala bahwa sungguhnya Nabi berkata ya Nabi ayaqulullahu azza wa jalla. Ini enggak pakai hamzah ini. Enggak pakai hamzah ini hadis kudusi. Banyak salah kayaknya ini ibarat. Yaqulullahu azza wa jalla. Berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hadis ini seingat saya sudah ada di mukadimah dulu ketika membahas Al-Fatihah. Diriwayatkan daripada Nabi alaihissalam bahwa sungguhnya Nabi berkata ya Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi Allah berfirman. Yaqulullahu azza wa jalla. Berfirmanlah oleh Allah azza wa jalla. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi akan salat antaraku dan antara hambaku dua bagi. Fa'idha qala maka bila berkata ianya si hamba Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla. Berkatalah oleh Allah azza wa jalla. Majadani abdi mengagungkan akan aku oleh hambaku. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Bila berkata ianya si hamba alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah berkata hamidani abdi telah memuji akan aku oleh hambaku. Wa idza qala Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim bila berkata ayatnya si hamba Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah berfirman, asna alayya amdi, telah menyanjung kepadaku oleh hambaku. Fa idza qala bila berkata ayatnya si hamba Malik Yaumiddin, qala Allah berfirman, fawwada ilayya abdi, telah menyerahkan ayatnya si hamba kepadaku. Fawwada ilayya abdi, fawwada telah menyerahkan kepadaku oleh hambaku. Artinya dia menyerahkan segala urusan kepadaku karena aku raja. Faiza qala bila berkata oleh si hamba iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Qala Allah berfirman hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Artinya hambaku menyembahku, hambaku minta tolong, pasti akan aku tolong. Faiza qala bila berkata iya si hamba ihdinas siratal mustaqim, tunjuki olehmu akan kami ke jalan yang lurus. Qala Allah berfirman hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masalah dan untuk hambaku itu apa yang meminta ya. Masya Allah. Ya, ini baru. Ini ada tadi beberapa baris ya. Perlu kita rujuk kembali ya. Kita lihat teks-teks kitab yang lain. Apa mungkin saya yang nggak paham atau mungkin ibaratnya salah. Coba nanti kita cari teks perbandingannya ya. Kembali ke matan tadi. Disunnahkan memasuki sholat dengan nasyad. Apa arti nasyad? Himmatin waraghbah. Semangat. Dengan penuh semangat dan penuh kerelaan, ragbah, suka. Nah, karena Allah mencela zamma tarikihi, karena Allah mencela ia akan orang yang meninggalkannya, nasyad, meninggalkan semangat tadi. Biqaulihi, muta'ala dengan zam ya. Wa idza qamu bila mereka bangun ayat munafikun. Idza qamu ila shalah. Ketika orang munafik itu bangun mau salat, qamu kusala bangunlah mereka dalam keadaan malas, ay mutasaqilin, rasa berat, berat. Wa ansyada Abu Hayyan fi dzammi may yantami ilal falasifah. Maka membaca satu syair oleh Abu Hayyan dalam mencela orang-orang yang menisbatkan dianya orang akan dirinya kepada falasifah. Beliau membaca satu syair yang mencela falasifah. Wa man tasabu ilal Islam illa lisuni dimaihim alla tasala. Tidaklah mereka menisbatkan dirinya kepada Islam kecuali untuk menjaga darah-darah mereka dari bahwa tidak dialirkan akan dianya darah. Allah tusala. Ini orang munafik maksudnya. Orang munafik masuk Islam untuk supaya nggak diperangi, menjaga darahnya. Bukan ikhlas. Tidak menisbatkan diri mereka kepada Islam kecuali lisauni dimahim, kecuali untuk menjaga darah mereka dari bahwa tidak dialirkan akan dianya darah. Hmm. Fayatunal manakira fi nasyatin, maka melakukan oleh mereka akan kemungkaran-kemungkaran dalam semangat. Karena itu Islamnya palsu ketika maksiat semangat banget. Wayatuna shalah wa hum kusala. Mereka mendatangi akan sholat padahal mereka dalam keadaan malas. Sholat malas. Ya, tapi kalau maksiat khusyuk. Nah, itulah dia. Kemudian wal kasalul futuru wat tawani.
Jadi malas, kasal itu futur, lemah ya. Tawani, lambat. Bahwa diddun nasyad, yaitu lawan semangat. Faraghi qalbi. Faraghi qalbin bil jari. Kita baca faraghi dengan jar, ma'tufun ala nasyad. Artinya disunnahkan akan memasuki sholat dengan kosong hati. Ay khuluwihi wa tajarrudihi ya. Sepinya hati, bersihnya hati dari segala syawagil, minas syawagil, daripada segala yang menyibukkan ad-dunyawiyah yang dinisbatkan kepada dunia. Li'anna zalik, karena demikian kosong hati tadi yang disunnahkan ketika kita masuk salat, kosong hati kita dari segala kesibukan dunia. Li'anna zalik, karena demikian itu ada ahli tahsilil ghardi, itu lebih mendorong untuk bisa menghasilkan tujuan, yaitu tujuan supaya kita khusyuk dalam sholat. Fa'idha kanat sholatuhu kadzalik in fataha lahu fiha minal ma'arifi ma yaksuru anhum fahmu kulli arifin. Maka bila adalah sholatnya seorang itu seperti demikian, masuk sholat dengan semangat, hatinya kosong dari kesibukan dunia. Bila adalah sholatnya dia itu seperti demikian, in fataha lahu, niscaya terbuka baginya orang dalamnya sholat, minal ma'arifi dari segala pengetahuan-pengetahuan, ma'rifah-ma'rifah oleh ma. Fa'il in patah. Terbuka bagi dia dalam sholat dari segala ma'rifah oleh ma yang terbatas. ah, yang terbatas dari mereka oleh fahamu, oleh pemahaman setiap arif. Ya. Terbuka baginya dalam sholatnya dari segala pengetahuan oleh ma yang terbatas dari mereka. Kenapa mereka ini? Ini anhum apa anfahmi kulli arifin? Kalau kalau ini anhum maksudnya anfahmen, berarti ini kita artikan fa'il suruh kembali ke ma. Isya terbuka bagi dia dalamnya sholat dari ma'rifah-ma'rifah oleh ma. Yang terbatas ianya ma dari pemahaman setiap arif. Kalau sholat kita benar, kita dapat ma'rifah dalam sholat. Hal-hal yang orang arif pun kadang nggak dapat hal itu. Nah itu. Nah, karena dalam sholat itu banyak pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang khusyuk. Karena itu, qala alaihissalam berkata oleh Nabi alaihissalam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan akan ketenangan mataku, ketenangan hatiku maksudnya dalam sholat. Wa mislu hadhihi allati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan bermula misil ini salat. Iya, itu dianya ini salat, itulah allati, itulah salat tanha yang melarang ianya salat dari kekejian dan kemungkaran. Inilah salat yang bisa menghalangi kita dari keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, fil Mughni, dalam kitab Mughni, qala al-qadhi, berkata oleh qadhi, yukrahu ayyufakkira fi salatihi fi amrin dunyawiyin aw mas'alatin fikhiyatin. Dimakruhkan bahwa berpikir ia dalam salatnya pada urusan duniawi atau pada masalah fikih. Apalagi mikirin nahu dalam salat kan. Amma tafakkuru fi amril akhirati fala ba'sa bihi. Adapun bermula memikirkan pada urusan akhirat, maka tidak apa-apa dengannya. Ini tidak apa-apa, tapi ada pembahasan tadi di dalam kitab ini mengingat akhirat pun tidak boleh, kecuali akhirat-akhirat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita baca. Nah, jadi adapun berpikir pada urusan akhirat, maksud urusan akhirat kita sedang baca tentang ayat tentang akhirat ya. Nah, surga neraka itu nggak apa-apa. Kita pikirkan maknanya. Wa amma fima yakra'uhu fa mustahabun. Adapun berpikir pada ma yang sedang membaca ia akannya maka sunnah. Ya. Faedah, faedatun fiha. Ini satu faedah, hadhihi faidatun fiha busyra. Ini satu faedah yang sabit dalamnya faedah itu ada kabar gembira. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi, meriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban. Min hadis yang Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Amrin ibni Amrin marfu'an, hadis marfu. Annal abda idza qama yusalli. Sesungguhnya si hamba bila berdiri ia, hal keadaan si hamba yang sholat ia, ada utia bidunubihi, utia ini walaupun nggak ada titik, ini utia, utia kita baca.
Nah, sungguhnya si hamba bila bangun ianya si hamba hal keadaan si hamba sholat dia, utian sia didatangkan bidunubihi dengan dosanya si hamba, dibawakan dosanya. Faudian ala ra'sih maka diletakkan akan dianya dosa di atas kepalanya si hamba. Ya. Au ala atikihi atau diletakkan akan dianya dosa di atas pundaknya. Fakullama raka'a au sajada tasaqatan anhu. Maka setiap kali rukuk ia atau sujud ia tasaqatan berguguran ianya dosa darinya si hamba. Hatta la yabqa minha syai'un insyaallah taala. Hingga tidak tersisa darinya dosa oleh sesuatu apapun insyaallah taala. Li'annahu ini alasan kenapa disunnahkan masuk dalam salat dalam keadaan kosong hati. Li'annahu ay faraghal qalbi. Karena sungguhnya kosong hati akrabu ilal khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk ay ila tahsilihi kepada menghasilkan khusyuk. Wa sunnah fiha khusyu'an disunnahkan dalam salat akan khusyuk. Ini kita lihat arti khusyuk. Ikhtalafat ara'ul ulama'i fihi. Berbedalah oleh pendapat-pendapat para ulama pada ya khusyuk. Beda dalam mendefinisikan khusyuk. Fadhahaba ba'dhum ila annahu ghaddul basari wa khafdus sauti. Berpendapatlah oleh sebahagian ulama kepada bahwa sungguhnya khusyuk itu memejamkan mata, menundukkan pandangan, khafdus sauti, merendahkan suara, wa mahalluhul qalbu dan tempatnya khusyuk itu hati. Wa an aliyin dan dari Sayyidina Ali alla yaltafita shimalan yaminan wa shimala bahwa tidak berpaling ia ke kanan dan ke kiri. Ini banyak banget definisi khusyuk. Jadi nanti yang paling meyakinkan kita kumpulkan semua definisi ini. Wa an Ibni Jubair dari Ibni Jubair Allah ya'rifa dianya khusyuk itu bahwa tidak mengenal ia man ala yaminihi akan orang yang ada di sebelah kanannya wala man ala yasarihi dan tidak pula orang yang ada di sebelah kirinya. Wa an Amr bin Dinar dan dari Amru bin Dinar beda lagi. Wasukunu wa husnul hayati dianya khusyuk itu tenang dan bagus kelakuannya. Wa ani bni Sairin dari Ibnu Sairin huwa alla tarfa'a basaraka an maudhi'i sujudika. Dianya khusyuk itu bahwa tidak engkau angkat akan matamu pandanganmu dari tempat sujudmu. Wa an Atha dari Atha huwa alla ta'basa bi syai'in min jasadika fi shalah. Dianya khusyuk bahwa tidaklah engkau bermain-main dengan sesuatu apapun dari badanmu dalam sholat. Tidak banyak bergerak. Waqila dia dikatakan orang huwa jam'ul himmati wal i'radu amma sibas sholat. Dikatakan orang dianya khusyuk itu mengumpulkan tekad wal i'radu dan berpaling dari ma selain sholat. Qala fin nihayah berkata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Wa qad ikhtalafu dan ikhtilaflah mereka para ulama halil khusyu'u min a'mal jawarih kasukuni atau min a'malil qulubil kal khauf. Apakah khusyuk itu dari amal anggota badan seperti tenang atau dari anggota hati seperti takut. Jadi khusyuk itu berkaitan dengan zahir apa dengan batin? Au huwa ibaratun anil majmu'i atau dianya khusyuk itu ibarat dari kumpulan. Kumpulan hati khusyuk, zahir iya, batin iya. Ala aqwalil ulama. Dianya masalah itu di atas beberapa pendapat para ulama. Indah. Nah. Kemudian tadi di atas apa maksud khusyuk dengan hati? Dengan bahwa tidak menghadirkan ia dalam hati selain apa yang dia berada di dalamnya. Ini taswirnya. Qauluhu bi alla yuhdira fihi. Taswirun lil khusyuk. Ini adalah gambaran atau surah bagi khusyuk dengan hati. Qauluhu ghaira mahwa fi ghaira mahwa mutalabbisun bihi wa bisadadih. Tidak menghadirkan ia dalam salat selain ma yang dianya seseorang sedang berada dalamnya ma. Selain ma yang dianya seseorang itu mutalabisun, sedang berpakaian, sedang berada dengan ma wa bisadadihi dan sedang menuju kepadanya ma. Kalau sedang salat tidak menghadirkan dalam hati selain yang berkaitan dengan salat. Nah, apa ma huwa mutalabisun? Apa yang dia sedang lakukan? Minas salah dari salat wa ma tashtamilu alaih dan mama yang melengkapi hanya salat di atasnya mah. Segala apa yang ada dalam salat bacaan ini itu kan zikir. Qauluhu wa in ta'alaka bil akhirah. Jadi tidak boleh menghadirkan dalam salat selain salat sekalipun tersangkut ia dengan di akhirat. Ini yang di atas tadi. Ay wa in ta'allaka dzalikal ghairu bil akhirah. Sekalipun terhubunglah demikian yang lain dengan akhirat tetap jangan kita masukkan dalam salat.
Kadzikril jannati wan nar, seperti mengingat sorga, mengingat neraka, wa ghairihima, selain keduanya sorga neraka, minal ahwalis sunniyatil lati minal ahwali saniyatil lati la ta'alluqa laha bidzalikal maqam. Dari segala keadaan-keadaan yang bagus, allati yang tidak ada sangkutan baginya ahwal dengan demikian makam. Artinya tidak mengingatkan sesuatu yang kita tidak ada urusan dengannya. Nah, sedang ruku, ya ingat yang berkaitan dengan zikir ruku. Jangan mengingat sorga neraka misalkan. Tetapi kalau sedang baca ayat ada sorga neraka, ya nggak apa-apa ini. Qala Ainshin, berkata oleh Ainshin, wa hadza qad yushkalu alaihi istihbabu kasrati du'a wa sujudi wa ruku'i wal istighfar wa talabir rahmat idza marra bi ayat istighfarin aw rahmatin. Bermula ini penjelasan tadi, yaitu dilarang mengingat walaupun menyangkut dengan urusan akhirat. Bermula ini kadang-kadang dimuskilkan di atasnya ini akan kesunnahan memperbanyak doa, kasrati doa, memperbanyak doa, kasrati sujud. Maksudnya apa? Kok memperbanyak sujud? Sujud nggak bisa diperbanyak. Bermula ini itu kadang-kadang dimuskilkan di atasnya ini akan istihbabu kasrati doa. Akan disunnahkan memperbaca doa. Memperbaca doa. Apa ini? Fis sujudi waruku. Disunnahkan. Bermula ini itu kadang-kadang dimuskilkan di atasnya ini akan sunnah memperbanyak doa. Biasanya dalam sujud dan ruku kan. Nah, wal istighfari, memperbanyak istighfar. Memperbanyak doa, memperbanyak sujud. Sujud nggak boleh diperbanyak kalau misalnya ada aturannya. Ruku nggak boleh diperbanyak. Kalau istighfar boleh lah. Bermula ini itu kadang-kadang dimuskilkan di atasnya ini akan sunnahnya memperbanyak doa. Ini lewat dulu. Memperbanyak doa mungkin, mungkin ya mungkin. Ya. Memperbanyak doa dalam sujud, dalam ruku, memperbanyak istighfar, wa talabir rahmah, memperbanyak meminta rahmat idza marra. Bila melaluinya seorang bi ayat istighfarin dengan ayat istighfar atau ayat rahmat. Wal istijarah, dan memperbanyak meminta lindung dari sisa idza marra, bila melewati ia bi ayati azabin dengan ayat siksa. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain yuhmalu mimma yahmilu ala talabid doa fi salati, dari mama yang mendorong ia kepada meminta doa dalam salatnya. Bukankah setiap kita melewati ayat rahmat, ayat neraka, ayat surga segala macam, kita dianjurkan untuk berdoa, minta ampun, minta lindung segala macam? Kenapa tadi dilarang mengingat urusan akhirat? Fa inna dzalika far'un an tafakkuri fi ghairi ma huwa fi. Maka sesungguhnya demikian itu cabang dari berpikir pada bukan ma yang dianya seorang dalamnya ma. Itu termasuk dalam kategori memikirkan yang bukan sedang kita lakukan, bukan sholat. Wala siyama idza kana doa bi talabi amrin dunyawi. Lebih-lebih lagi bila adalah doa itu dengan meminta urusan dunia. Itu pasti bukan menyangkut dengan sholat. Allahumma, kecuali ini istisna, illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan inna hadza nasya'a minat tasbih. Sesungguhnya ini tadi minta doa, berdoa, minta lindung dari azab segala macam, itu timbul ya dari tasbih dan doa yang matlubah ini, yang dianjurkan keduanya dalam sholatnya seorang atau dalam kiraahnya seorang. Atau jawabannya begini berarti, oh ini nggak apa-apa mengingat akhirat surga neraka, karena itu berkaitan dengan tasbih dan doa. Yang tasbih dan doa itu memang dianjurkan dalam sholat. Artinya bukan secara khusus kita ingat surga neraka. Falaisa ajnabiyan an ma huwa fi. Maka tidak ada ianya semua itu ajnabi dari ma yang dianya seorang dalamnya ma. Nah, jadi mengingat surga neraka ketika berkenaan dengan ayat yang sedang kita baca, itu tidak dianggap ajnabi dari sholat. Artinya masih boleh. Yang nggak boleh secara khusus kita ingat surga neraka misalnya. Masya Allah, nggak selesai. Matan sedikit tapi hasiahnya nggak selesai sampai matan tadi. Nah, kita habiskan coba. Wafil Ihya, dalam kitab Ihya, wa alam, ketahui olehmu anna mimma kaidi, bahwa sungguh sebahagian dari tipu daya setan, ay setan. Ketahui olehmu bahwa sungguh sebahagian dari tipu daya setan itu ayyushghilaka fi shalah. Itu bahwa menyibukkan ya setan akan engkau fi sholatika, dalam sholatmu, bizikril akhirah, dengan mengingat akhirat, wa tadbiri fi'lil khairat, dan dengan mengatur perbuatan kebaikan,
Liman ika untuk menghalangimu an fahmi ma takra'u dari memahami apa yang sedang kau baca. Jadi termasuk tipu daya setan kata Imam Ghazali. Ketika setan menyibukkan kita dalam sholat, sibuk mikirin akhirat, mengatur-mengatur perbuatan baik ini nanti pengen bersedekah, pengen melakukan kebaikan. Itu kita lakukan dalam sholat. Itu gangguan setan juga untuk menghalangi kita dari memahami apa yang kita baca. Karena memahami apa yang kita baca itu jauh lebih penting. Fa'lam anna kullama yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswasun, kata Imam Ghazali. Ketahui olehmu bahwa sungguh tiap-tiap apapun yang menyibukkan ya akan engkau dari memahami makna-makna bacaanmu, maka dia nyama itu waswas. Nah, itu. Fa inna harakatal lisan ghairu maksudin balil maksudu ma'aniha. Karena bahwa sungguh gerakan lidah itu tidak dimaksud. Bermula yang dimaksud itu maknanya. Maknanya gerakan lisan. Jadi yang penting apa yang kita baca kita pahami. Bukan kita memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan yang sedang kita baca. Kemudian qauluhu bijawarihi disunnahkan akan khusyuk lagi dengan anggota badannya. Wa khusyu'un bijawarihi disunnahkan akan khusyuk dengan anggota badannya. Qauluhu bi alla ya'basa bi ahadima dengan bahwa tidak bermain-mainnya dengan salah satu keduanya, dengan salah satu dengan bahwa tidak bermainnya dengan salah satu darinya anggota. Taswirun lil khusyu'i bil jaware. Jadi bi alla ya'basa ini taswir untuk khusyuk dengan anggota. Taswir khusyuk dengan hati sudah di atas. Qauluhu wa dzalika lisana illah. Bermula demikian anjuran khusyuk tadi. Lisana illah karena pujian Allah Ta'ala. Nah, bagi orang yang khusyuk. Wa inna makan al khusyu'u sunnatan lisana illah. Artinya hanya saja adalah khusyuk itu sunnah karena puji Allah Ta'ala ala fa'ilil khusyuk kepada orang-orang yang melakukan khusyuk. Ail muttasifi nabi artinya kepada orang-orang yang bersifat dengan khusyuk. Walikaulihi alaihi salatu wasalam tambah dalil lagi. Dalil khusyuk itu sunnah. Nah, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min abdin yatawaddau." Tidak ada dari seorang hamba pun yang wudu ia. Fayuhsinul wudu'a maka memperbagus ia akan wudu. Summa yaqumu kemudian bangun ia, fayarka'u ruku' ia, berdiri ia, kemudian ruku' ia ini dua rakaat, yaqbalu alaihi ma biqalbih yang menghadap ia kepadanya dua rakaat dengan seluruh hatinya, wajhi dengan wajahnya, illa waqad aujaballahu lil jannah, kecuali sungguh mewajibkan oleh Allah untuk dia akan surga. Qauluhu. Kenapa tadi sunnah itu khusyuk itu sunnah juga? Alasannya lintifai thawabis salat karena ternafi pahala salat dengan ternafinya khusyuk. Ayo khusyuk. Qauluhu kama dalat alaihi. Artinya sebagaimana yang menunjukkan kepadanya kepada ternafi madzukir, ternafi pahala oleh al ahadits sahihah oleh banyak hadis. Sayati bayanu ba'dihha yang akan datanglah oleh menjelaskan sebahagiannya hadis. Qauluhu wa li'anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun li shalah. Tadi matan, alasan khusyuk juga sunnah, karena bagi kita itu satu wajah yang memilih akannya wajah oleh satu jamaah, bahwa sungguhnya khusyuk itu syarat bagi sholat. Qala hujjatul Islam, berkata oleh hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, fi bayan istiratil khusyu'i wal hudur, dalam menjelaskan disyaratkan khusyuk dan hudur. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ketika membahas tentang khusyuk, beliau menyatakan seperti ini. Nah, jadi menurut beliau itu khusyuk lebih dekat ke syarat sah salat. Imam Ghazali menyatakan, wa'lam anna adillata dzalika kasiratun. Ketahui olehmu bahwa sungguh dalil-dalil demikian. Demikian disyaratkan khusyuk dalam salat itu banyak banget. Famin dzalika qauluhu ta'ala. Sebahagian dari demikian dalil itu firman Allah Ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan olehmu akan salat untuk mengingatku. Allah menganjurkan kita salat untuk mengingat Allah. Kalau kita sholat tapi hati kita kemana-mana berarti kan nggak ngingat Allah. Berarti nggak sesuai perintah. Nah, lebih kurang begitu. Wadhahirul amri al wujub. Bermula zahir perintah. Aqimis sholah li zikri. Zahir amar itu wajib. Nah, berarti ngingat Allah dalam sholat itu wajib. Wal ghaflatu tudaddu zikra. Bermula lalai itu berlawanan. Ia akan zikir, akan ingat. Allah memerintahkan kita sholat untuk ingat. Kalau kita sholat nggak ingat Allah berarti nggak sesuai perintah. Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis sholati li dzikri. Maka bermula orang yang lalai ia dalam seluruh sholatnya. Hal keadaan bagaimana? Itu ada yang seorang itu yang melaksanakan bagi sholat untuk mengingatnya Allah. Sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Kalau dalam seluruh sholat kita lupa kepada Allah, bagaimana bisa sholat kita disebut untuk mengingat Allah? Ya minimal ada khusyuk dalam sebahagian sholat. Sebahagian dari dalil yang menunjukkan pentingnya
khusyuk. Wa qauluhu ta'ala, dan itu firmannya Allah Subhanahu wa taala. Wala takun minal ghafilin, jangan jadilah kamu itu dari orang-orang yang lalai. Jangan lalai. Fahia, maka dianya ayat, wa dhahirhu tahrim, dan bermula zahirnya yang dipahami dari ayat itu tahrim. Oh, kenapa ibarat begini? Tadi wa dhahirul amri wujub, ini nahi kan? Fanahyun mungkin ya. Fanahyun ya. Fanahyun ini. Dan itu firmannya Allah Ta'ala, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk dari orang yang lalai. Fanahyun. Maka dianya firman Allah ini itu larangan. La takun, larangan. Wa dhahirhu tahrim. Bermula dhahir nahi itu tahrim. Mutlak nahi kan haram. Berarti lalai dalam sholat haram. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firmannya Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau tahu apa yang kamu katakan. Ta'lilun linahyi sukran. Dianya firman Allah itu alasan bagi larangan mabuk. Ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati salat sementara kamu mabuk. Kenapa? Nah, hingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Artinya dilarang mabuk. Dilarang mabuk. Kenapa? Kalau orang mabuk, salat nggak paham. Berarti kalau kita salat, kemudian kita nggak paham apa-apa yang kita baca, ini kita mabuk namanya kan. Salat orang mabuk nggak diterima. Wahwa muttaridun fil ghafilil mustaghriki bil waswasi wa afkari dunya. Wahwa dianya mabuk itu berlaku juga. Ya, atau dianya larangan itu berlaku juga pada orang yang lalai yang tenggelam ya dengan was-was dan dengan pemikiran dunia. Jadi mabuk banyak jenisnya. Ada mabuk dunia kan. Nah, kita sibuk mikirin sholat tapi mikirin bukan mikirin sholat, itu mabuk namanya. Mabuk dengan pikiran kita sendiri dilarang juga. Wa qauluhu, ini semuanya kita ataf ya. Ketahui olehmu bahwa sungguh dalil-dalil demikian disyaratkan khusyuk itu banyak. Famin zalik, sebahagian dari demikian itu firman Allah. Itu firman Allah. Itu firman Allah. Nah, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Nabi? Innamas salata tamas kunun wa tawadu. Sesungguhnya salat itu ketenangan dan tawadu. Nah, dianya sabda Nabi ini kita jadikan khabar seperti kalimat sesudah ayat tadi. Dianya hadis itu hasrun bil alif wal lam, atau husira, dihasarkan akan dianya hadis dengan alif dan lam kan? Alif dan lam. Pakai innama lagi. Hanya saja salat itu ketenangan dan tawadhu. Seolah-olah kalau nggak tenang, nggak tawadhu, nggak disebut salat. Kalimat itu innama litahqiq wa taukid. Kalimat innama itu untuk tahqiq dan taukid. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi, man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa mu'ada. Barang siapa yang tidak melarang akan dia oleh salatnya dari kekejian dan kemungkaran, niscaya tidak bertambah ia daripada Allah kecuali jauh. Salat kita, rajin salat, tapi salat tidak menghalangi kita dari keji dan mungkar, kita tambah jauh dari Allah. Wasalatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Masih kata Imam Ghazali. Bermula salat orang yang lalai itu tidak menghalangi akan dia dari kekejian dan kemungkaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kam min qaimin hadduhu min salati ta'ab wan nasab. Berapa banyak? Bermula berapa banyak? Kam khabariyah. Bermula berapa banyak dari orang yang salat, yang bermula bagian dia dari salatnya itu lelah dan lelah, capek. Wa ma arada bihi ilal ghafila, dan tidak menghendaki ianya Nabi dengannya ucapan beliau kecuali orang yang lalai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisal 'abdi min salati illa ma aqala minha. Tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali apa yang memahaminya darinya salat. Nah, fatahqiqu fihi annal musalliya munajin rabbah. Bermula tahqiq pada masalah khusyuk bahwa sungguh orang yang salat itu yang munajat ia akan Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya, orang yang sholat itu orang yang sedang berbicara dengan Tuhan. Kama warada bihil khabaru, sebagaimana yang warid dengannya oleh khabar. Banyak hadis menyatakan sholat itu munajat ya. Wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajatin albattah. Dan bermula berkalam bersama lalai, tidak ada ianya kalam, itu disebut munajah sama sekali. Jadi sholat itu berbicara. Arti berbicara kita harus memahami apa yang kita bicara. Kalau kita berbicara dalam keadaan lalai, nggak disebut berbicara, tapi ngigau. Nah, makanya sholat dalam keadaan nah, lalai itu namanya ngigau, bukan sholat. Nah, nggak selesai.
Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ya, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah.